Pagi? Pagi! Aku harus cepat. Hai, aku Lovella. Kini umurku 17 tahun. Dan sekarang sudah memasuki tahun ketiga, aku bersekolah di SMA ini. Aku dikenal sebagai orang bodoh yang tergila-gila mengejar cinta. Sebenarnya memang ada benarnya sih. Tapi kalian percaya kan? Kalau aku melakukan itu karena ada alasannya? Siap, Bi. Selain itu, aku juga berasal dari keluarga terpandang. Itu terasa seperti surga dunia kan? Tapi jika seseorang punya kelebihan, tak luput dari adanya kelemahan juga. Makanya, seperti kataku tadi, pada kata orang bodoh, itu memperjelas bahwa aku bukan anak yang pintar. Belajar itu seperti hukuman. Padahal, memang wajib sih kita menuntut ilmu. Tapi, bukan sekadar menuntut ilmu. Karena aku berasal dari keluarga terpandang itulah, aku selalu dituntut agar menjadi sempurna dan membandingkanku dengan anak kesayangannya itu. Lalu, kelemahanku yang terakhir adalah... Apa-apaan? Kok digantung gini sih? Lama-lama ku lempar juga nih tablet. Dasar. Tunggu. Kayaknya ini lanjutannya. Asik. Baca sambil rebahan ah. Tuh, beda ternyata. Ini di rumah sakit. Wah, dokter. Pasien sudah sadar. Selamat pagi, atas nama Lovella. Bukan, Dok. Saya... iya ya. Aku siapa? Anda mengidap amnesia retrograde. Amnesia reto? Amnesia retrograde. Oh, iya itu. Itu apa ya, Dok? Amnesia retrograde. Ini merupakan amnesia ringan yang bersifat sementara. Dan tenang saja, seiring berjalannya waktu, Anda akan pulih. Amnesia itu... Bisa diartikan bahwa Anda hilang ingatan. Makanya saya nggak mengenali nama saya sendiri tadi. Tapi Dok, apa yang membuat saya menjadi seperti ini ya? Terjadinya kecelakaan yang membuat Anda tenggelam dan membuat otak Anda kekurangan oksigen atau hipoksia dalam waktu yang cukup lama. Jantung Anda juga melemah. Untungnya cuaca saat itu mendukung. Beberapa orang melihat kejadian itu dan langsung meminta bantuan sekitar. Anda juga mendapat pertolongan pertama pada saat itu. Dan terbukti sangat membantu. Sampai akhirnya Anda bisa bangun di sini dengan selamat. Mengapa saya bisa tenggelam? Apa ada kejadian sebelumnya? Kalau itu hanya Anda yang tahu. Jadi cepat sembuh ya. Dan jaga kesehatanmu. Saya pergi dahulu. Setelah ini saya bantu menghubungi keluarga pasien. Jadi tenang saya ya. Saya pamit undur diri. Tunggu tadi namaku. Aduh, mana lupa lagi. Non Vela gak apa-apa. Diina, gak apa-apa kok. Kenapa sampai menjerit begitu? Kamu takut sama Bi Ine ya? Bukan begitu, Bi. Habis Bi Ina tiba-tiba nongol begitu. Bikin kaget aja. Abisnya Non Vela kelihatan serius banget. Lagi ngapain sih? Ini, lagi lihat catatan Lovella di tab. Biar ingatanku cepat balik, Bi. Oh begitu ya? Maaf ya Bi Ine ganggu. Enggak kok, Bi. Oh iya, Vela. Pengen nanya sesuatu dong. Boleh? Nanya apa tuh? Di sini aku nulis punya kekurangan, tapi kekurangan yang terakhir malah digantung, Bi. Kira-kira Vela punya kekurangan apa lagi ya, Bi? Kalau sampai ditutupin gini kayaknya, ini sesuatu yang memalukan gitu gak sih, Bi? Jangan-jangan yang Non maksud itu penyakitnya? Ku harus tutupi dulu, jangan buat Non Vela merasa down dan malah mempengaruhi kesehatannya. Bi Ina, kok malah diem? Oh, kalau itu mungkin pemalu. Bi Ina pernah dengar kalau Non Vela di sekolah anak yang pemalu. Oh, begitu ya? Padahal pemalu bukan hal memalukan. Tapi kenapa aku rahasiakan ya? Akan kuungkapkan di waktu yang tepat agar Non Vela tidak syok. Bi, hari ini kita pulang. Iya Non, tapi gantinya istirahat di rumah selama beberapa hari lagi. Oh gitu ya, Bi. Oke deh. Permisi Non, mobil sudah siap. Oh baik Pak, tolong antarkan saya pulang ya. Siap. Barang-barang juga siap Non, ayo pergi. Siap, Bi. Oh ya Non, saya masih keinget kejadian tadi. Oh, awal ketemu itu ya Pak? Tadi suster bilang kan akan menghubungi keluarga pasien.
Jangan-jangan mereka orang tuaku. Tapi kalau salah gimana? Ah, ya udah, ku coba saja deh. Papa, Mama? Maaf ya Non, habis Non Vela ada-ada aja. Bisa-bisanya saya dianggap tuan. Mimpi kali saya Non. Tuan, itu papa saya. Iya, Non. Tapi kami memanggilnya Tuan. Oh, begitu. Tuan itu pangkat sosialnya sangat tinggi loh Non. Mulai dari menjadi CEO di Star Entertainment, menjadi owner di kafe terkenal Monty, terus jadi presiden di perusahaan Cloudy. Pagi siang malam Tuan bekerja. Sampai akhirnya sekarang Tuan dipenuhi harta hasil kerja kerasnya. Tuan sangat tekun dan menjadikannya semakin kaya. Kaya, 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 kaya. Pak Haris gak apa-apa. Udah biasa. Kaya, kaya. Begitu ceritanya Non. Oh, begitu ya, Pak. Makasih udah diceritain ya, Pak. Dengan begini, saya jadi bisa mengingat kembali ingatan yang hilang. Oh iya, kalau tentang mama saya gimana, Pak? Ceritain juga dong. Maaf Non, radionya tiba-tiba rusak. Oh iya, nggak apa-apa kok, Pak. Aneh, suasananya kok jadi hening begini? Perasaan tadi seru-seru aja. Terus kenapa Pak Haris nggak jawab pertanyaanku ya? Jangan-jangan ada sesuatu yang... jangan buruk sangka dulu deh. Mending aku tanya Bi Ina aja. Bi, kalau Nanti ya, Non. Di perjalanan ini, Non istirahat dulu. Kalau banyak gerak nanti mual loh. Oh, iya, Bi. Dia Han. Semua orang pasti mengenalnya. Tak heran wajahnya tampan, pintar, berasal dari keluarga kaya raya. Dan sikapnya yang selektif membuat banyak perempuan mengaguminya. Saat ini, Han menjabat sebagai anggota OSIS di divisi minat dan bakat. Anak yang sangat berprestasi. Yang kedua, Darwin. Ia juga termasuk anak populer, terutama karena sudah berteman dengan Han sejak kecil. Menurutku, wajahnya biasa saja. Meski banyak orang berpendapat bahwa ia juga tampan, sama seperti Han. Ia berasal dari keluarga berada. Namun, bukan bidang akademik yang menonjol darinya, melainkan olahraga. Sekarang, Darwin adalah kapten tim basket sekolah. Dan tentu saja, di sekolah ini, ada sosok yang tidak bisa diabaikan para laki-laki. Dia Valeria, gadis cantik dengan penampilan sekelas model. Kecantikannya begitu memikat, sampai-sampai hampir tidak ada sisi yang mau berteman dengannya karena takut pacarnya direbut. Ia cantik, kaya, berbakat di dunia modeling, dan menjadi incaran banyak laki-laki. Namun jangan salah, meski banyak yang mengejarnya, Valeria bukan gadis murahan. Ia hanya membuka hati pada seseorang yang benar-benar ia sukai. Sampai sekarang belum ada yang tahu siapa lelaki itu. Membuat banyak orang semakin penasaran dan terus mendekatinya. Maksud lo apa? Ini gue. Lo udah denger belum kasusnya si anak bucin itu? Lo Vela? Ya udahlah, itu kasus sudah diceritain banyak orang. Gue muak dengernya. Oh ya, menurut lo caper gak sih? Gue heran sama kelakuannya. Gue rasa ini emang rencana dia. Pura-pura hilang ingatan. Padahal maunya caper ke Han. Ketebak banget tuh. Emang gak ada habisnya tuh anak? Biasa, piknik emang begitu. Ada Dudi. Ada Dudi. Hah, Dudi siapa? Sudah, discipline. Kalau kita suka menggosip begini, pasti bakal kena catat perilaku tak baik. Parahnya kita bisa dicap buruk oleh guru. Aduh, gawat. Kalau begitu diem shoot. Ben, biasanya kalau ada kata Lovella 10 meter pun mereka bisa denger, tapi ini kok enggak ya? Iya aneh, tapi syukurlah. Mungkin ini rejeki kita, Kelly. Iya. Kita lanjut ngobrol di kelas aja yuk. Kita nggak aman kalau ngobrol di sini. Ada Dudi. Ya udah yuk, gue juga haus nih. Kalau haus tuh ada air pancuran. Lo kata gue ikan? Rasanya beda ya, Mi. Beda apanya? Kita nggak ladenin orang yang mengolok-olok Lovella lagi. Jangan sebut orang itu lagi. Dia nggak penting. Tapi kan, dia teman kita juga, Mi. Teman. Kata siapa? Dia aja nggak menganggap kita teman, kenapa kita harus? Lo nggak lupa kan?
Dia sering lupa tanggal ulang tahun kita, lupa datang ke hari persahabatan kita. Malahan pada hari itu, dia malah pergi membuntuti Han. Memang pada dasarnya dia tergila-gila dan gak menganggap kita ada. Aku tahu, tapi ku dengar-dengar sekarang dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkannya hilang ingatan. Kamu gak khawatir sedikit pun gitu, Mi? Lo percaya, kalaupun dia bener-bener hilang ingatan, gue gak sudi dia lupa semua kejadian itu. Kalau aku khawatir, walaupun dia sering melupakan itu semua, dia tetap menjadi orang pertama yang meyakinkanku untuk membuka pertemanan. Aku juga penasaran sih, alasan Vela segitu seriusnya mengejar Han, tapi dia nggak pernah cerita. Jadi, serba salah. Ah, sudahlah. Izumi, tunggu. Wah, ini rumah atau istana, Bi? Besar banget. Iya, Non. Bi Ineh juga kaget awal kerja di sini. Ya udah yuk, Non. Kita masuk. Iya, Bi. Wah, ini mah beneran istana, Bi. Bukan rumah. Bi jalan ke kamarku di mana ya? Aku jadi penasaran sama kamarku sendiri deh. Tapi kok sepi ya, Bi? Keluargaku kemana? Papa? Mama? Kok nggak ada yang menyambutku pulang? Mereka kemana? Memang seharusnya ku jelaskan satu persatu agar Non bisa cepat pulih. Bi, kenapa? Kemari, Non. Biar saya jelaskan satu persatu. Oh, oke, Bi. Kenapa? Jeti. Hari ini terasa berat banget. Aku sudah mengingat setengah dari ingatanku yang hilang. Mulai dari Pak Haris yang menjadi supir pribadiku, Bi Inah yang menjadi pembantuku, aku yang tergila-gila oleh satu laki-laki yang membuat teman-temanku membenciku. Punya ayah yang kaya, tapi hubungan antara ayah dan anak buruk, dan ibu yang sudah meninggalkanku sejak lahir karena penyakit jantung. Tapi 3 dari 5 ingatan itu adalah ingatan yang buruk. Sepertinya aku orang pembawa masalah deh. Tapi aneh, kenapa aku begitu tergila-gila oleh satu anak bernama Han ya? Kalau logikanya karena dia tampan itu alasan basic gak sih? Masa aku sampai segitunya? Kalau hanya itu Han Jisung wajar aku bisa tergila-gila. Tapi kan Han yang ini hanya anak sekolah pada umumnya. Kalau karena dia kaya, aku bahkan lebih kaya. Kalau karena dia pintar, aku juga. Aku nggak sih? Apa karena dia pintar aku sampai segitunya? Tapi kan banyak orang pintar lainnya. Nggak mungkin juga. Karena dia pintar, aku sampai ngejar-ngejar begitu. Kalau dia nolak pun masih ada orang pintar lainnya nggak sih? Aduh Lovella, kamu terlalu keanak-anakan. Pokoknya aku harus berubah deh. Pertama-tama, aku buat listnya dulu. Zahira, lo mau mampir ke kafe depan sekolah nggak? Sekalian ngerjain tugas. Boleh. Aku juga lagi mau ngopi nih. Ya udah yuk, keburu rame nih. Biasanya ngantri. Yuk. Mobil sudah siap, Non. Kami siap mengawal. Baik, Pak, atur posisi. Saya segera menuju lobi. Baik, Non. Akan saya atur. Lu nggak pulang? Kamu sendiri kenapa masih di sini? Gua masih ada urusan. Oh, ya udah, aku duluan ya. Duh, males banget gua ke gedung olahraga. Darwin beban. Pakai segala sibuk dia, tapi mau gimana lagi? Gua disuruh Pak Nio buat ngasih surat ke dia. Ngapain lo di situ? Udah, sok gantengnya. Buka mata lo, gue ganteng gini kok pakai ditanya. Ya udah serah lo. Gue di sini nggak lama-lama. Pak Nio nyuruh gue ngasih ini ke lo. Oh, ini mah gue juga tahu. Ini surat undangan sekolah buat lomba olahraga renang tingkat nasional. Makasih ya, bro. Ya udah. Sekarang gue balik. Bentar. Lo jauh-jauh ke sini beneran cuman buat ngasih gue ini. Nongkrong bentar lah, jadi ramah dikit ngapa sih? Enggak. Gue ada kelas sore ini. Yaelah. Ya udah deh, gue mau tanya satu hal aja sama lo. Cepet.
Gua nggak bisa lama-lama. Tapi harus lu jawab ya. Ya elah, lama banget sih. Sekarang Lovella hilang ingatan, sekarang lu gimana? Ngerasa kehilangan kah atau ngerasa sia-sia kah? Tiba-tiba banget nih, nanya ke gue. Ya iyalah, masa gue nanya ke Lovella, gak nyambung Han. Dia juga hilang ingatan. Hilang ingatannya juga nggak sampai selamanya kali. Lebay lo, ngerasa kehilangan sih enggak. Tapi yang ada gue takut pas ingatannya balik lagi. Yalah kepedean lu, siapa tahu walaupun ingatannya udah balik sikapnya jadi beda ke lo. Baguslah, gue bisa tenang. Sekarang lu ngerasa sia-sia nggak? Maksudnya, sia-sia apa? Sia-sia bayar Hania buat jadi pacar pura-pura lo? Lo tahu? Tahu dari mana? Atau jangan-jangan lo nguping ya? Ya nggak nguping, cuman kedengeran aja. Kita kan sebangku Han. Nguping itu namanya. Pokoknya jangan sampai ini kesebar ya. Gue masih ada kontrak seminggu lagi sama dia. Kalau udah kebongkar, gue nggak punya tameng lagi, Win. Oke, tapi bayarannya lo jangan kasar-kasar lagi sama Lovella. Lo suka dia, Win. Gue baru tahu. Jadi selama ini lo... Bentar, jangan salah paham. Gue bilang gini karena ada alasannya. Alasan? Alasan apa? Gue nggak bisa kasih tahu. Ini privasi dia kayaknya. Lo deket sama dia? Enggak. Aduh, emang susah jelasinnya. Pokoknya lu iyain aja deh. Ya udah deh. Serah lo, lagian gue juga gak peduli apa-apa sama dia. BTW lu lagi deket sama Hania? Deket juga sebagai hubungan bisnis nggak lebih. Kenapa? Ya aneh aja, kenapa lu nawarin dia? Jangan-jangan lu sendiri modus ke dia kan? Enak aja lu. Gue nawarin dia itu gara-gara, lo tahu sendiri kan? Kita sekolah di kawasan elit, yang hampir semua murid itu kaya, itu jadi hambatan gue buat cari target yang tepat. Sampai akhirnya, gue dengar sesuatu di taman belakang sekolah. Iya bener, tapi gue lupa namanya. Hania, anak kelas 12 IPA 3 itu nggak sih? Bener Hania, gue denger bapaknya kelilit hutang, woy. Sumpah? Oh ya, gue malah pernah lihat dia kerja di toko roti. Bahkan setiap jam istirahat, kayak sekarang, dia nggak pernah jajan. Padahal kan kantin kita isinya makanan enak semua. Dan dia malah milih roti bekalnya itu buat dimakan. Itu artinya dia nggak mampu, Zin. Bukannya nggak mau. Gimana sih? Iya sih, kasian dia. Iya kasian, tapi untung dia pinter. Kalau enggak dia nggak akan pernah bisa sekolah di sini. Iya, kalau bukan karena beasiswa, kita nggak akan bisa lihat Hania di sekolah ini. Dia cantik sih, pinter juga, tapi miskin. Lihat itu bukannya Han ya? Iya, ngapain dia di situ? Jangan-jangan dari tadi dia nguping. Daun pohon ini masih hijau pekat, berarti klorofilnya masih cukup kuat. Tapi ada sedikit retakan di kulit batangnya. Kalau dibiarkan, bisa jadi pintu masuk jamur atau serangga. Pohon ini memang butuh perhatian, sama kayak manusia yang kadang terlihat sehat. Padahal sebenarnya menyimpan luka. Kalau pohon aja bisa sakit dan tetap berdiri, manusia juga harusnya bisa bertahan kan? Dia ngapain? Tiba-tiba bahas pohon? Mungkin bentar lagi dia ikut OSN bidang biologi. Keren ya? Iya ganteng. Maksudnya keren. Dari situ gue mulai mencari tahu tentang Hania. Karena dia sasaran empuk gue. Mau pesan apa, Kak? Han? Lo punya waktu sebentar? Gue denger lo butuh uang buat bayar utang bapak lo kan? Iya, pasti udah kesebar luas ya. Gue bisa bantu lo bayar semua hutang bapak lo itu. Tapi dengan satu syarat. Lo jadi pacar pura-pura gue dengan kontrak selama 1 bulan. Tapi kenapa pacar pura-pura? Maksudnya ada masalah apa sampai kamu butuh pacar pura-pura? Panjang ceritanya. Lo gak perlu tahu. Kalau lo setuju kerja, lo cukup ada di samping gue. Aja gak perlu bertindak apa-apa. Dan gak usah ngomong macam-macam tentang kontrak kita. Oke. Tapi kalau kontrak kita habis, sebelum masalah kamu selesai bagaimana? Gue bisa selesain masalah ini sendiri. Dan kalau kontrak kita udah habis, lupain semua ini. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. Dan tetap rahasiakan pada semua orang tentang kontrak kita. Gimana? Lo setuju? Baiklah, aku setuju. Cie-cie, cerita lo itu udah kayak cerita novel tau nggak? Yang biasa judulnya pacar kontrak dengan murid populer di sekolah. Yang biasanya alurnya saling kerjasama, tapi akhirnya sama-sama suka. Udah deh, lo gak usah manis-manasin gue. Gue sekarang udah baik hati. Gini cerita ke lo. Jadi jangan sampai gue kehilangan kepercayaan sama lo. Kayak ke siapa aja lo ngomong gitu.
Kita temenan dari zamannya lo cengeng aja nggak gue sebarin kan? Iya dah. Serah lo. Nah, selesai. Poin yang pertama itu penting banget. Aku harus beli HP dulu. Karena kata Biina HP-ku hilang di tempat kejadian. Entah tenggelam atau apa, sampai nggak ditemukan. Tapi karena aku anak orang kaya, jadi aku bisa langsung beli baru. Iya nggak sih? Udah kayak mimpi aja bisa kayak gini. Tapi aku bayarnya gimana ya? Kan aku hilang ingatan. Aku nggak tahu. Dompetku di mana? Aku cari dulu deh. Lah, langsung ketemu. Lah, kok cuma ada kartu hitam ini sih? Apa sebenarnya uangku ada di kartu ini? Aku tanya Biina aja deh. Biina. Kenapa, Non? Jadi tadi aku nemu dompetku di laci kan, Bi? Tapi isinya cuma kartu hitam ini doang. Justru semua uang Non ada di kartu ini, Non. Wah, beneran, Bi? Kalau begitu aku izin keluar sebentar ya, Bi? Non Vela mau kemana? Non, kalau saya boleh tanya, kenapa tiba-tiba mau ke mall? Bukannya harusnya Non istirahat? Saya bosen, Pak. Gak ada HP, jadi saya ngide buat langsung beli deh. Loh, bukannya Non punya tab ya? Iya sih, tapi karena ukurannya lebih besar, jadi nggak enak dipakai sambil rebahan, Pak. Hehe. Tapi selain itu, saya juga mau ketemu orang-orang sekitar aja sih, Pak. Healing versi saya gitu. Oh begitu, Non. Kalau itu yang terbaik buat Non, saya lakukan. Makasih, Pak. Nanti saya traktir deh. Pak Haris ikut kan? Maaf, Non. Kalau itu saya nggak bisa. Karena tugas saya di sini hanya supir buat Non. Ya udah deh, Pak. Sudah sampai, Non. Hati-hati ya. Saya tunggu di parkiran. Oh iya, Pak. Siap deh. Di mana toko handphone ya? Oh, itu dia. Nah, nyampe juga. Permisi, Kak. Ada yang bisa saya bantu? Ini, Kak. Saya lagi cari handphone. Ada rekomendasi gitu nggak, Kak? Oh, tergantung, Kak. Kakak nyarinya yang kayak gimana? Yang versi terbaru aja deh, Kak. Sama yang tahan air, tahan banting, tahan badai, angin ribut, tahan semua-muanya, Kak. Itu HP atau brankas besi, Kak? Tapi kalau yang tahan air, saya ada, Kak. Ini, Kak. Ada beberapa versi lainnya. Mau saya bawakan juga? Nggak usah, Kak. Saya juga nggak begitu paham tentang begituan. Yang itu bagus, Kak? Iya, Kak. Kakak mau yang ini aja? Iya, Kak. Itu harganya berapa ya? 21 juta, Kak. Tapi karena kita ada promo, jadi 20 jutaan aja. Gimana, Kak? Waduh, kok mahal banget. Aku punya saldo segitu nggak ya? Gimana, Kak? Boleh deh, Kak. Oke, Kak. Pembayarannya mau lewat apa, Kak? Pakai ini bisa nggak ya, Kak? Wah, bisa banget, Kak. Silahkan ketik PIN-nya di sini, Kak. Hah? Bro, apa Roblox yuk, naik gunung kita. Gua lagi di luar gak bisa. Lalu mah kalau di rumah juga bilangnya nggak bisa. Sehari aja lo jadi temen yang baik, bisa nggak sih? Gak penting banget lo telepon orang. Gue lagi sibuk nyari buku azan buat minggu depan nih. Mentang-mentang pinter, emang lo doang. Gue juga ada lomba renang tingkat nasional nih bos minggu depan. Gue tahu. Udah, lo nelpon gue ngapain sih? Kangen lo sama gue? Ya. Idih najis. Makanya jangan ngejomblo mulu lo. Ngaca, lo juga jomblo dari lahir. Jomblo gini gak bikin otak gue miring. Oh jadi lo ngatain gue miring gitu? Gue diem ya. Lo aja yang ngerasa. Kurang ajar juga lo, Han. Gue unfriend lo di Roblox. Aduh, mana malu banget lagi. Gini nih jadinya. Udah tahu amnesia, tapi belagu banget mau beli sesuatu. Aku mana tahu pinnya. Kirain cuma gesek kartu doang. Ya udah deh pulang aja. Kalau tahu endingnya gini, mending tadi nggak berangkat deh. Bentar. Itu toko buku. Kalau mau pintar, aku harus ke sana. Walaupun nggak dibeli. Seenggaknya aku bisa cari inspirasi kan?
Nah, kerasa banget pinternya kalau di sini. Maaf. Saya nggak lihat jalan. Anda sendiri nggak apa-apa? Oh ya, ini HP-nya jatuh. Maaf ya, saya akan lebih berhati-hati. Permisi. Bukannya itu Lovella? Jadi dia beneran hilang ingatannya ya? Menarik juga. Hari dimana ku bisa melihatmu upacara sekolah di hari itu. Kau bersinar mengalahkan mentari. Ingin ku kau tetap di sini. Bertemu padanya sangat dalam. Menyekau pun hatiku sudah tajam. Ku coba menarik kembali semua rasa ini sampai akhirnya ku relakan kau pergi. Akhirnya ku bisa menyampaikan apa yang ku rasa. Namun sekarang sudah tak ada artinya. Jump, why do I smile to you? Bong, bong, bong. My heart when I'm next to you. I just a high.